Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zauhanisa. Saya dari kelas 10 IPA 3, absen 26, dan kelompok yang ketujuh, kelompok yang terakhir. Di kelompok 7, saya mendapatkan bagian kelompok Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat terdekat Nabi, merupakan khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq lahir di Mekah 27 Oktober 573 Masehi, 2 tahun setelah Nabi Muhammad lahir. Abu Bakar As-Siddiq merupakan putra dari Utsman Abu Khalafah bin Amir dan Ummul Khair. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama kecil Abdul Ka'bah, namun sesudah masuk Islam, nama tersebut diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah. Gelar Abu Bakar As-Siddiq diberikan kepada Abdullah karena, pertama, Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang pertama kali masuk Islam, seperti namanya Abu Bakar yang artinya menyegerakan. Kemudian diberikan gelar As-Siddiq karena Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang pengusaha yang kaya raya. Namun setelah masuk Islam, semua kekayaannya tersebut diberikan untuk kemaslahatan umat, disedekahkan, diinfakkan untuk kebaikan umat Islam. Abu Bakar sendiri merupakan salah satu sahabat Nabi yang dermawan, jujur, tegas, dan berbudi pekerti yang luhur. Abu Bakar As-Siddiq masih memiliki garis keturunan yang sama dengan Nabi Muhammad SAW, itu sampai pada Ka'ab bin Lu'ay. Abu Bakar As-Siddiq meninggal di Madinah tanggal 23 Agustus 634 Masehi di umurnya yang ke-63 tahun. Yang kedua yaitu peran Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam awal-awal. Abu Bakar As-Siddiq sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menyertai perjuangan dakwah Nabi Muhammad, baik di periode Mekah maupun periode Madinah. Dan ada beberapa peran Abu Bakar As-Siddiq di dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad tersebut. Yang pertama yaitu di periode Mekah. Dapat 4 peran Abu Bakar As-Siddiq dalam penyebaran agama Islam di periode Mekah. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq turut serta dalam menyebarkan agama Islam kepada para sahabat-sahabat terdekatnya. Ada beberapa sahabat yang berhasil masuk Islam karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq, seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq rela berkorban, ikhlas dalam memberikan seluruh hartanya, seluruh tenaganya, pikiran, jiwa, hati untuk kepentingan penyebaran agama Islam. Contohnya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq membebaskan 7 orang budak sekaligus. 7 orang budak tersebut dibebaskan agar mereka dapat menjalankan agama Islam dengan bebas tanpa ada paksaan dari majikannya. Salah satu budak yang terkenal yang dibebaskan Abu Bakar As-Siddiq adalah Bilal bin Rabah, sang muadzin pertama dalam sejarah Islam. Yang ketiga yaitu Abu Bakar As-Siddiq senantiasa membenarkan, menyetujui apapun yang dikatakan, apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, banyak semua orang Arab justru menghina, justru berkata bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila, karena Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya beliau melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam waktu 1 malam. Di antara orang-orang Arab yang justru menghina, Abu Bakar ada orang yang pertama kali membenarkan dan berkata bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran. Dan peran yang keempat, peran yang terakhir di Mekah adalah Abu Bakar As-Siddiq senantiasa mendampingi, senantiasa menyertai dakwah Nabi Muhammad kemanapun Nabi Muhammad pergi. Salah satunya adalah ketika hijrah ke Yatsrib. Yang kedua adalah peran periode Madinah. Dalam rangka menyusun kekuatan dan persaudaraan antara golongan Ansor dan golongan Muhajirin, Nabi Muhammad mempersaudarakan beberapa
orang Muhajirin dan orang Ansor. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan Abu Bakar As-Siddiq dari Muhajirin dengan Hajijah bin Zaid dari suku Khazraj yang mana dari golongan Ansor. Selain hal tersebut, peran Abu Bakar As-Siddiq di Perang Madinah adalah yang pertama ketika Perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama di Madinah antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin yang terjadi di lembah Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, di mana 300 pasukan muslim harus melawan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy. Jika tidak dari jumlah pasukan, sangat susah bagi kaum muslimin untuk bisa menembus pertahanan kaum kafir Quraisy. Dan disinilah peran Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq memotivasi, menyemangati para pasukan muslim agar terus semangat, terus berjuang dalam melawan pasukan kafir Quraisy, hingga pada akhirnya pasukan muslim dapat menang, dapat mengalahkan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya sangat banyak daripada pasukan muslim sendiri. Yang kedua yaitu membesarkan hati Nabi Muhammad SAW dan meyakinkan bahwa Allah SWT pasti mengabulkan doa hamba-hambanya, pasti memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya. Contohnya yang mana setelah itu turunlah Quran Al-Anfal yang mengatakan bahwa Allah menurunkan bala bantuan berupa 1000 malaikat. Kemudian peran yang terakhir adalah dalam perang Badar adalah Abu Bakar As-Siddiq turut memutuskan tentang nasib tawanan perang, sehingga diputuskan bahwasanya tawanan perang itu harus membayar tebusan akan bebas. Apabila mereka tidak mampu membayar tebusan, maka mereka harus mengajari rakyat Madinah membaca dan menulis. Kemudian peran yang kedua pada Madinah adalah ketika perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang terjadi di lembah Uhud tahun 3 Hijriah. Terdapat dua peran Abu Bakar itu. Yang pertama yaitu Abu Bakar mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW agar perang tersebut dilaksanakan dan di dalam kota. Jadi para kaum muslimin bertahan di dalam kota. Walaupun ditolak usulan tersebut oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq tetap percaya, tetap yakin bahwa apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW itu pasti yang terbaik. Kemudian peran yang kedua dalam perang Uhud adalah Abu Bakar kembali memotivasi kaum muslimin, pasukan muslimin dalam melawan pasukan kaum kafir Quraisy, karena lagi-lagi pasukan muslim jumlahnya sangat telak dengan pasukan kaum kafir Quraisy, ditambah dengan pasukan muslim yang membelot, yang berkhianat, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, sehingga jumlah pasukan muslim dari 1000 menjadi 700, sangat-sangat sedikit. Kemudian peran yang ketiga dalam perang di Madinah adalah Abu Bakar senantiasa melindungi Nabi Muhammad dari berbagai hinaan, dari berbagai cacian. Contohnya adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq menampar seorang Yahudi bernama Finhas yang berani menghina Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, perannya adalah Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah ketinggalan perang bersama Nabi Muhammad melawan Yahudi. Dan peran yang terakhir pada Madinah yang kelima, Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang terpilih untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat ketika Nabi Muhammad sakit. Demikianlah beberapa peran Abu Bakar As-Siddiq dalam menyertai dakwah Nabi Muhammad baik berada di Mekah maupun di Madinah. Yang ketiga yaitu proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khulafaur rasyidin. Sebelum menceritakan bagaimana terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khulafaur rasyidin, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa yang artinya pengganti dan ar-rasyidin yang artinya yang mendapatkan petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin adalah para pengganti Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan petunjuk. Pengganti di sini bukan berarti menggantikan Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, menggantikan Nabi Muhammad untuk mendapatkan wahyu dari Allah, tapi penggantinya adalah pengganti sebagai pemimpin umat Islam, pemimpin yang senantiasa mengingatkan rakyatnya, mengingatkan umat Islam agar terus mengingat Allah, agar terus berada di jalan Allah, menjadi pemimpin yang akan menyebarkan Islam ke daerah-daerah yang belum berislam. Kemudian proses terjadinya pemilihan Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah adalah sebagai berikut. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal,
umat Islam tidak memiliki pemimpin kembali. Umat Islam bingung karena sudah tidak memiliki pemimpin panutan. Selain itu, Muhammad juga tidak meninggalkan wasiat, tidak meninggalkan pesan tentang siapa yang akan menggantikannya menjadi pemimpin setelah meninggal. Di sela-sela kekosongan jabatan tersebut, para golongan Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, suatu tempat pertemuan, tempat rapat yang berada di Madinah. Perkumpulan golongan Ansor tersebut dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Di perkumpulan tersebut juga Sa'ad bin Ubadah menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat bahwa orang yang seharusnya menggantikan Nabi Muhammad SAW adalah dari golongan Ansor, karena golongan Ansor adalah golongan yang sudah membantu Nabi Muhammad dan membantu kaum Muhajirin ketika berada di Madinah, ketika mengalami masa-masa sulit di Madinah. Tentu saja golongan-golongan Ansor menyetujui pendapat tersebut. Setelah mendengar perkumpulan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beberapa kaum Muhajirin lainnya bergegas menuju Sakifah Bani Sa'idah. Ketika sampai di Sakifah Bani Sa'idah, para golongan Ansor hampir saja membaiat Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah mengetahui kedatangan kaum Muhajirin tersebut, golongan Ansor mengajak Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan golongan Muhajirin yang lainnya untuk ikut membaiat Sa'ad bin Ubadah. Namun dengan tegas, Abu Bakar As-Siddiq menolak untuk membaiat Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar As-Siddiq juga memberikan pendapat, juga mengeluarkan pendapatnya bahwasanya orang yang menggantikan Nabi Muhammad seharusnya berasal dari golongan Muhajirin, karena kaum Muhajirin adalah orang yang pertama kali masuk Islam, orang yang pertama kali masuk agama Islam, dan kaum Muhajirin juga sudah mendapatkan tekanan yang berat, juga ikut berjuang bersama Nabi Muhammad selama 13 tahun untuk terus mendampingi Nabi Muhammad, terus bersama Nabi Muhammad agar terus mempertahankan agama Islam dari berbagai tekanan sampai saat itu yang agama Islam sudah mulai besar. Dengar pendapat tersebut, tentu saja golongan Ansor sadar bahwasanya kaum Muhajirin memang lebih pantas, karena mereka juga mengingat bahwasanya keadaan mereka sebelum Islam datang ke Madinah. Bukankah mereka juga sering terjadi perang antar suku di antara mereka, dan keadaan mereka sangat kacau sebelum Islam datang. Jika dia dari kualitas, orang-orang Muhajirin jauh lebih pantas, jauh lebih cocok untuk menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW, karena kaum Muhajirin adalah orang-orang yang saya pilih untuk masuk Islam pertama kali. Kemudian setelah mengatakan hal tersebut, Abu Bakar As-Siddiq memilih dua orang di sampingnya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab, dan menawarkan kepada golongan Ansor dan kaum Muhajirin yang berada di situ untuk memilih di antara dua orang tersebut yang akan menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad. Sebelum kaum Ansor dan Muhajirin memilih, Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab terlebih dahulu mengacungkan tangan Abu Bakar As-Siddiq dan baiat Abu Bakar As-Siddiq. Melihat pembaiatan tersebut, golongan Ansor dan kaum Muhajirin mengikuti pembaiat tersebut. Hampir semua orang yang berada di situ ikut membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kecuali Sa'ad bin Ubadah. Lalu pada esok harinya, Abu Bakar As-Siddiq resmi dibaiat secara umum di depan seluruh umat Islam. Dan Abu Bakar juga menyampaikan pidato. Salah satu pidatonya, kutipan pidato yang tepat adalah, "Wahai saudara-saudara, saya sudah dipilih menjadi pemimpin di antara kalian, sedangkan saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Jika saya berlaku baik, maka bantulah saya. Karena kebenaran adalah sebuah kepercayaan, dan dusta adalah sebuah pengkhianatan. Taatlah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika saya sudah tidak taat lagi kepada Allah dan Rasulnya, maka gugurlah ketaatan kalian kepada saya." Satu kutipan pidato yang sangat luar biasa. Dengan pidato tersebut, dengan pembaiatan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq resmi menjadi khalifah pertama, pengganti Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam dari tanggal 8 Juni 632 Masehi sampai 23 Agustus 634 Masehi. Jadi masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq adalah selama 2 tahun. Yang keempat yaitu masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah menjadi khalifah, tidak terdapat perbedaan sifat maupun sikap dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tetap menjadi seorang yang sederhana,
namun tegas dalam memimpin pemerintahan Islam saat itu. Dapat beberapa prestasi yang ditorehkan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada masa pemerintahannya. Yang pertama yaitu memerangi orang-orang murtad. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terdapat beberapa persoalan misintegrasi di mana beberapa suku di Jazirah Arab memutuskan untuk keluar dari pemerintahan Islam saat itu. Mereka melakukan beberapa gerakan pembangkangan seperti menolak untuk membayar zakat dan tidak mengakui pemerintahan Islam saat itu. Mereka beralasan dulu waktu mereka masuk Islam adalah karena mereka loyal setia dengan perjanjian yang mereka lakukan dengan Muhammad. Namun setelah Nabi Muhammad meninggal, maka sudah tidak ada lagi alasan untuk mereka loyal setia dengan agama Islam. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk murtad. Di samping itu, sifat kesukuan yang sangat mendarah daging pada diri orang-orang Arab saat itu menyebabkan mereka enggan untuk masuk Islam kembali. Mereka berpikir ketika pemimpin suatu suku masuk Islam, maka seluruh rakyatnya, seluruh bawah-bawahannya akan ikut masuk Islam. Sedangkan apabila masuk Islam, maka pemimpin suku Islam tersebut harus tunduk kepada pemimpin umat Islam yang pusat, harus tunduk pada khalifah dalam pemerintahan Islam yang pusat. Jadi para pemimpin suku tersebut berpikir ketika mereka tunduk, mereka justru akan kehilangan pamor, kehilangan pengaruh di hadapan rakyatnya sendiri, di hadapan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu mereka enggan untuk masuk Islam kembali. Hal tersebut memicu terjadinya beberapa gerakan pemurtadan atau riddah, ditambah dengan tingkat keimanan mereka yang masih sangat rendah. Hal tersebut menimbulkan gangguan, menimbulkan ancaman terhadap stabilitas pemerintahan Islam. Menanggapi keadaan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan ketegasannya. Salah satunya adalah ketika beliau mengatakan, andai saja zakat itu hanya seutas tali unta dan mereka tetap tidak mau membayar zakat, maka mereka akan diperangi. Namun di samping itu, Abu Bakar As-Siddiq tetap menekankan kepada para panglima perang agar mereka tetap mengedepankan pendekatan dakwah agar keadaan tetap tenang dan damai. Dengan ketegasan Abu Bakar tersebut, sedikit dari mereka yang akhirnya mau masuk agama Islam kembali, namun banyak di antara mereka yang memilih untuk diperangi, memilih untuk perang dengan panglima muslim daripada harus masuk Islam, daripada harus berdamai. Gerakan-gerakan perang tersebut dipimpin oleh beberapa nabi-nabi palsu. Dikatakan nabi palsu karena mereka mengangkat dirinya sebagai nabi untuk menghancurkan agama Islam. Terdapat 4 orang yang mengaku dirinya menjadi nabi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu Aswad Al-Ansi, kedua Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, ketiga Malik bin Wairah, dan yang paling besar yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu yang pertama adalah Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi adalah pemimpin suku Badui di Yaman. Mereka berhasil merebut Najran dan Sana dari kekuasaan Islam. Pemberontakan Aswad Al-Ansi ditangani oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan mengirimkan Zubair bin Awam untuk menghancurkan mereka. Namun, ketika Zubair bin Awam sampai di Yaman, Aswad Al-Ansi justru telah terbunuh terlebih dahulu oleh gubernur Yaman sendiri. Nabi palsu yang kedua adalah Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi mengaku dirinya sebagai nabi dengan pengikut dari Bani Asad, Bani Ghatafan, dan Bani Amir. Khalifah Abu Bakar secara tanggap memerintahkan Khalid bin Walid untuk memerangi pasukan dari Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi tersebut.
Prestasi yang kedua adalah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran merupakan upaya keras yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq yang manfaatnya bisa kita rasakan sampai sekarang, yaitu kita bisa mengenal adanya mushaf Al-Quran. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq dulu, sebelum pengumpulan Al-Quran, mushaf Al-Quran berserakan di berbagai tempat, ditulis di berbagai tempat, di tulang, di batu, di kayu, dan masih banyak lagi. Kemudian sahabat Umar bin Khattab yang juga merupakan penasihat utama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan agar dilakukan pengumpulan Al-Quran. Awalnya Abu Bakar As-Siddiq menolak usulan tersebut karena pengumpulan Al-Quran tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab memberikan alasan bahwasanya saat itu umat Islam sudah kehilangan banyak sekali penghafal Al-Quran pada saat perang Yamamah. Ditambah dengan keadaan Al-Quran yang ditulis di berbagai tempat dan berserakan menyebabkan Umar bin Khattab semakin yakin biasanya jika tidak dilakukan pengumpulan Al-Quran suatu saat nanti, Al-Quran tersebut dapat hilang dan tidak dapat dilanjutkan ke generasi-generasi selanjutnya. Alasan tersebut akhirnya dapat membuat Abu Bakar menerima usulan Umar bin Khattab. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq membentuk suatu panitia pengumpulan Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Karena Zaid bin Thabit merupakan sahabat terdekat Nabi yang dulu juga bertugas untuk menulis wahyu Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah pengumpulan tersebut, setelah proyek besar tersebut, akhirnya terkumpullah mushaf Al-Quran yang disimpan langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar bin Khattab yang juga merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prestasi yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Setelah keadaan kondisi pemerintahan Islam Abu Bakar saat itu sudah stabil, sudah aman, Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan misi dakwahnya, yaitu dengan menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah yang belum tersentuh agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq menyuruh beberapa panglima perang dan beberapa dai untuk pergi ke beberapa daerah yang belum masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq tetap menekankan kepada para panglima perang agar lebih mengedepankan perdamaian daripada peperangan. Abu Bakar As-Siddiq juga memberikan memberikan amanat kepada para panglima perang dan para dai agar tetap ingat 3 hal. Yang pertama, yaitu mereka diajak masuk Islam agar mereka terlindungi harta dan jiwanya. Yang kedua, bila mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka harus membayar jizyah, yaitu pajak perlindungan yang ringan, agar mereka tetap terlindungi harta dan jiwanya. Yang ketiga, jika mereka tidak mau masuk Islam dan mereka tidak mau berdamai, tidak mau membayar jizyah, maka mereka akan diperangi. Dengan 3 hal tersebut, pasukan Muslim dan dai-dai mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat Arab saat itu. Karena ternyata masyarakat saat itu juga memang justru menunggu kedatangan umat Islam karena mereka penat dengan keadaan mereka saat itu. Hal itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Daerah baru yang menjadi sasaran dakwah Abu Bakar As-Siddiq adalah daerah-daerah di bawah Kekaisaran Persia dan Bizantium. Kekaisaran Persia itu sendiri memiliki daerah bawaan yang sangat luas, meliputi Irak bagian barat, Jazirah Arab bagian utara, kemudian Suriah dan masih banyak lagi. Melihat daerah-daerah yang belum mendapatkan sinar cahaya Islam tersebut, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan 2 panglima perang untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah. Akhirnya hampir beberapa daerah-daerah di Kekaisaran Persia dapat mereka kuasai. Namun belum sampai peperangan tersebut selesai, Khalid bin Walid diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk membantu pasukan Muslim yang sedang melawan Bizantium. Akhirnya kekuasaan diberikan kepada Musanna bin Harisah. Kemudian dalam melawan
kekaisaran Bizantium tadi yang sangat luas, yang sangat besar, daerah jajahannya, daerah bawahnya memiliki kekuatan yang sangat besar pula, Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan berlapis yang dipimpin oleh pasukan yang pertama yaitu pasukan Yazid bin Abi Sufyan ke Damaskus, pasukan Amr bin As ke Palestina, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims, dan pasukan Syurahbil bin Hasanah ke Yordania. Hingga akhirnya terkumpul 18.000 pasukan muslim melawan 240.000 pasukan Romawi. Dengan ketidakseimbangan jumlah pasukan tersebut, umat muslim mengalami kesusahan, mengalami kesulitan dalam melawan pasukan Romawi. Akhirnya, melihat keadaan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Khalid bin Walid untuk membantu perang tersebut. Setelah melewati perjalanan yang sangat jauh, melewati 2 gurun Sahara, akhirnya Khalid bin Walid sampai ke tempat peperangan tersebut dan membantu pasukan umat muslim. Perang tersebut terjadi di pinggir sungai Yarmouk, oleh karena itu disebut dengan perang Yarmouk. Namun belum sampai perang tersebut selesai, umat muslim harus mendapatkan kabar menyedihkan, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Sehingga Khalid bin Walid digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun, samping berita sedih tersebut, umat Islam tetap mendapatkan kemenangan yang gemilang melawan kekaisaran Persia dan kekaisaran Bizantium, walaupun harus kehilangan banyak korban jiwa dan kehilangan banyak harta. Namun akhirnya daerah-daerah tersebut tetap mendapatkan jaya Islam. Semakin banyak yang masuk Islam, termasuk 2 kekaisaran yang besar tadi, yaitu Persia dan Bizantium. Setelah mempelajari kisah Abu Bakar As-Siddiq tersebut, mulai dari biografi, kemudian peran, kemudian prestasi, kita dapat mengambil ibrah. Biasanya sebagai seorang pelajar kita harus memiliki sikap pemberani seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kita punya sikap tegas, jujur. Jadi ketika ulangan kita tidak mencontek, kita yakin dengan kemampuan kita sendiri, kita berusaha semaksimal mungkin belajar, giat agar menjadi siswa yang baik. Kemudian dalam segi agama kita bisa mencontoh kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencontoh tersebut. Jadi kita memiliki kecintaan yang besar kepada Nabi kita sendiri, kepada Rasulullah SAW. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Berhubung sebentar lagi akan masuk Hari Raya Idul Fitri, saya Zalfa Nisa mohon maaf sebesar-besarnya apabila tidak berkesan, ya walaupun yang penting cuma Ustaz, tapi tetap mohon maaf lahir batin. Taqabbal minkum. Dan semoga di akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini kita dapat jauh lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, kesalahan dalam bertutur kata. Syukron hadam ini. Allahumma fiqh la qamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.